Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Chapter 543. Mengganggu rencana. Teriakan keras keluar dari mulut Cheng Yu saat dia buru-buru menarik tinjunya. Saat lengannya patah, transformasi iblisnya mulai memudar. Sementara itu, kekuatan tinju Yung Xiao menembus ruang yang terdistorsi dan mengenai dadanya. Sosok berbulu besar dikirim terbang di udara, berteriak kesakitan, dan jatuh langsung ke lembah. Hasil ini persis sama dengan saat dia berurusan dengan Bai Zimo. Dia juga telah dikirim terbang ke lembah dengan tinjunya. Dia tidak berharap pembalasannya datang begitu cepat. Cheng Yu! Tuan Cheng Yu, seorang tetua bermarga Lu, berteriak kesakitan dan bergegas keluar juga. Dia melirik Yung Xiao, matanya dipenuhi amarah. Yung Xiao mendengus dingin dan memberinya tatapan menghina, yang membuat orang tua itu meraung marah. Tapi, dia tidak punya waktu untuk memberinya pelajaran. Jadi, dia mengejar Cheng Yu ke lembah. Yung Xiao turun dari langit dan mendarat dengan lembut di depan Mei Donger. Dia tersenyum tipis dan bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja? Kamu nyata?" Mei Donger akhirnya tersadar. Dia menatap Yung Xiao dengan mata terbelalak, masih sulit percaya bahwa pria yang baru saja menghempaskan beruang bumi dengan satu pukulan dan menyelamatkannya dari ambang kematian ini benar-benar ada di hadapannya. Bagaimana mungkin ada ilusi yang sekuat ini? Yung Xiao tertawa ringan. Kalau ini hanya ilusi, mana mungkin aku bisa membuat beruang sebesar itu terpental? Tapi dengan kekuatanmu, bagaimana bisa kakak senior Cheng kalah darimu? Mei Donger masih belum sepenuhnya pulih dari keterkejutannya. Mereka hanya semut. Yung Xiao tersenyum santai. Aku bisa membunuh mereka dalam hitungan menit. Di sekeliling mereka, orang-orang yang menyaksikan pertarungan barusan masih terdiam, seakan belum sepenuhnya memahami apa yang baru saja terjadi. Adegan itu terasa seperti mimpi, dan mereka sulit mempercayainya. Tiba-tiba, suara Elder Yu menggema. "Siapa kau? Berani sekali mengganggu kompetisi sekte biduk." Nada suaranya tegas, tapi tak terdengar ada kemarahan atau ketidakpuasan di dalamnya. Berdiri di depan Mei Donger, Yung Xiao mengalihkan pandangannya ke tribun dan menjawab dengan tenang, "Aku tidak peduli kompetisi sekte macam apa ini. Yang aku tahu, nyawa temanku dalam bahaya, jadi tentu saja aku harus membantunya. Kalau kalian yang ada di posisiku, apakah kalian akan diam saja melihat teman kalian dalam kesulitan?" Benar, itu masuk akal. Elder Yu mengangguk tegas. Namun sekte biduk memiliki aturannya sendiri. Kau telah ikut campur dan melanggar peraturan kompetisi. Maka, sesuai aturan, kau harus melaporkan nama dan asal-usulmu, lalu menyingkir dan menunggu keputusan lebih lanjut. Di tribun, Hi Yingrong memasang ekspresi tak senang dan mendengus berat. Aturan memang ada, tapi nyawa jauh lebih berharga. Kalau semua orang mati, untuk apa aturan itu? Lagi pula, aku juga hampir turun tangan barusan untuk menyelamatkan Donger. Kalau aku yang menyelamatkannya, apakah engkau juga akan memintaku melaporkan nama dan latar belakangku, lalu menunggu keputusan? Ekspresi Elder Yu berubah. Dia tidak menyangka Hi Yingrong akan menentangnya secara terbuka. Dengan nada dingin, dia memperingatkan Elder Hi, "Perhatikan posisimu." Barulah Hi Yingrong menyadari bahwa dia telah berbicara terlalu jauh di depan begitu banyak orang. Dia mendengus dingin, lalu mengirim transmisi suara ke Yung Xiao. "Bocah kecil, jangan khawatir. Dengan aku di sini, mereka tidak akan berani berbuat apapun padamu." Selain karena Yung Xiao telah menyelamatkan Mei Donger, Hi Yingrong juga merasa tertarik padanya dan ingin menjadikannya murid. Sementara itu, Yung Xiao menggenggam tangan Mei Donger dan berkata, "Pergilah ke sisi gurumu. Dia bisa merasakan bahwa keadaan tidak akan berakhir dengan damai, dan dia khawatir keberadaan Mei Donger justru akan membuatnya kesulitan." Mei Donger terkejut dan menolak pergi. Dengan cemas dia berkata, "Lalu bagaimana denganmu? Cepat dengarkan perintah Elder Yu dan jangan melawan. Guru pasti akan melindungimu." Dengan senyum tipis, Yung Xiao menepuk bahu Mei Donger dengan lembut.
Dalam sekejap, aliran energi memasuki tubuh gadis itu, langsung menyegel meridiannya. Setelah itu, tanpa ragu, dia meraih lengannya dan melemparkannya ke arah He Yingrong sambil berkata pelan, "Segelnya akan hilang sebentar lagi. Tempat ini sudah tidak aman untukmu." He Yingrong menangkap Mei Donger dengan sigap, tapi ekspresinya langsung berubah setelah beberapa tarikan napas. Dia terkejut mendapati bahwa meskipun telah mencoba membukanya, segel yang dipasang Yung Xiao tidak bisa ia lepaskan begitu saja. Sementara itu, setelah memastikan Mei Donger aman, Yung Xiao berdiri tegap dan menatap orang-orang di sekelilingnya dengan ekspresi acuh tak acuh. "Aku tidak tertarik dengan omong kosong soal melaporkan nama dan menerima hukuman. Kalau kalian memang ingin bertindak, silakan. Aku ada urusan lain, jadi aku akan pergi dulu." Elder Yu tertawa ringan. Anak muda memang mudah menjadi sombong, terutama kalau merasa memiliki kemampuan. Aku bisa memaklumi itu, tapi bagaimanapun juga, kau telah melanggar aturan sekte ini, dan hukumannya tidak bisa dihindari. Sekte Biduk akan mengajarimu sesuatu yang mungkin tidak pernah diajarkan oleh keluargamu, agar kau tidak mati sia-sia di luar sana tanpa tahu sebabnya. Yung Xiao tersenyum santai. "Kalau begitu, mungkin aku harus datang lain kali untuk belajar. Kompetisi sekte kalian masih harus dilanjutkan, bukan? Apalagi yang perlu didiskusikan. Bocah ini pantas mati." Tiba-tiba, Elder Lu muncul dari lembah, melompat ke arena dengan tatapan penuh amarah. Di tangannya, dia membawa tubuh Cheng Yu yang terluka parah. Dengan suara menggelegar, dia meraung, "Semua meridian Cheng Yu hancur. Dia tidak akan bisa pulih ke kondisi puncaknya setidaknya selama 1 tahun. Bahkan jika sembuh, masa depannya dalam seni bela diri akan hancur. Bakatnya akan turun drastis." Mendengar itu, Cheng Yu, yang masih menahan rasa sakit luar biasa, tiba-tiba merasa kepalanya berputar. Matanya menggelap, dan dia langsung pingsan. Ekspresi Elder Yu dan para tetua lainnya berubah drastis. Jika hanya luka ringan, itu masih bisa dianggap sebagai pelajaran. Bagaimanapun juga, setiap ahli bela diri pasti pernah mengalami cedera. Tapi menghancurkan meridian seseorang dan merusak masa depannya, itu adalah tindakan yang tidak bisa dimaafkan. Di tribun, Yinglin dan Fang Tianhe saling berpandangan, mata mereka penuh dengan kegembiraan melihat situasi ini. Sementara itu, Zhang Linghua tampak sangat marah. Meskipun karakter Cheng Yu tidak sempurna, tak bisa disangkal bahwa dia adalah salah satu murid paling berbakat di sekte ini. Sebagai yang terkuat di generasi muda, dia seharusnya menjadi pilar sekte Biduk di masa depan. Tapi sekarang semua itu telah hancur dalam sekejap. Dengan kemarahan membara, Zhang Linghua berteriak, "Tangkap dia!" Namun, sebelum yang lain sempat bergerak, Elder Lu lebih dulu melemparkan tubuh Cheng Yu ke samping seperti barang tak berharga. Dengan raungan penuh amarah, dia langsung menerjang ke depan. Dalam sekejap, kekuatan domainnya menyebar, membekukan ruang di sekitar Yung Xiao, mencegahnya untuk melarikan diri. Amarahnya sudah tak bisa dibendung lagi. Satu-satunya cara untuk meredakan kebenciannya adalah dengan mencabik-cabik lawannya. Selain itu, dia khawatir para tetua lainnya akan turun tangan dan memberi anak ini kesempatan untuk bertahan hidup. Sementara itu, wajah Mei Donger pucat pasi. Dengan panik, dia meraih lengan He Yingrong dan memohon, "Guru, tolong selamatkan dia. Dia hanya bertindak gegabah untuk menolongku." Dalam situasi putus asa seperti tadi, siapa yang bisa menahan diri dengan tepat? Melukai kakak senior Cheng Yu hanyalah kecelakaan. He Yingrong tampak ragu. Di satu sisi, dia tahu Yung Xiao bertindak demi Mei Donger. Namun di sisi lain, tindakan Yung Xiao memang terlalu kejam. Apalagi, kini Zhang Linghua telah berbicara. Dengan begitu banyak pemimpin sekte dan perwakilan kamar dagang yang menyaksikan, dia tak bisa bertindak sembarangan dan menentang keputusan pemimpinnya. Di bawah tekanan domain yang menindihnya, Yung Xiao tetap terlihat tenang. Dengan senyum mengejek, dia berkata, "Transformasinya menjadi beruang bumi sudah cukup untuk merusak meridiannya. Bahkan tanpa pukulanku,
kondisinya tak akan jauh lebih baik. Lagi pula, saat dia menyerang si gemuk putih itu lebih dulu, dia tampak jauh lebih kejam dariku. Itu urusan internal sekte kami, teriak Elder Lu dengan marah. Kau, orang luar, tidak berhak ikut campur. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, kebencianku tak akan pernah hilang. Di udara, tangan kanannya berubah menjadi cakar tajam yang mengembun dengan energi. Dalam sekejap, dia menerjang ke arah Yung Xiao, seperti elang yang menyambar anak ayam. Kalau memang sulit dihilangkan, biarkan saja kebencian itu tinggal di hatimu selamanya. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, tubuh Yung Xiao memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Dalam sekejap, dia berubah menjadi bayangan tajam yang menebas kekuatan domain, lalu melesat ke langit dengan kecepatan luar biasa. Apa? Dia bisa mengabaikan domain? Di sekitar arena, para ahli bela diri yang menyaksikan langsung terpaku dalam keterkejutan. Kecuali Tan Dijun, semua orang tampak pucat karena ngeri. Elder Lu lebih terkejut lagi. Saat dia mendongak, sinar matahari yang menyilaukan tiba-tiba terhalang oleh sesuatu. Bayangan raksasa perlahan jatuh dari langit, sebuah lonceng kuno yang terus membesar, seolah hendak menelannya bulat-bulat. Berani sekali kau pamer di hadapan lelaki tua ini hanya dengan sebutir cahaya. Langit melolong tinju surgawi. Alih-alih takut, Elder Lu justru menantang langsung kekuatan dinasti Bell. Jubah panjangnya berkibar dan angin kencang berputar di sekelilingnya. Energi mengembun di lengannya, membentuk tinju yang mengerikan, lalu dia melepaskan pukulan dahsyat ke arah lonceng kuno. Dalam pikirannya, satu serangan penuh dari seorang martial honor sudah cukup untuk menghancurkan lonceng itu. Bahkan, mungkin saja pukulannya akan langsung menjatuhkan Yung Xiao dari langit dan melukainya parah. Atau lebih buruk, membunuhnya di tempat. Boom, boom, boom. Pukulan itu menghantam dinasti Bell, menciptakan gelombang suara yang mengguncang seluruh puncak gunung. Ekspresi para penonton berubah drastis. Beberapa yang lebih lemah langsung terhuyung-huyung, bahkan muntah darah akibat getaran yang luar biasa. Namun suara itu lenyap dalam sekejap. Dinasti Bell jatuh dengan kecepatan kilat, menyelimuti Elder Lu, yang berdiri terpaku dengan ketidakpercayaan di matanya. Cincin cahaya yang berkilauan dan batu-batu yang beterbangan pecah dengan suara gemuruh. Lonceng raksasa itu menekan dari segala arah, tanpa celah sedikit pun. Di bawah tatapan semua orang yang membeku dalam keterkejutan, Yung Xiao perlahan turun dan mendarat di atas dinasti Bell. Dengan tatapan tajam dan dingin, dia menyapu pandang ke arah tribun penonton. Suaranya terdengar tenang, namun penuh tekanan. Siapa lagi yang ingin menguliahi aku? Selama beberapa saat keheningan menyelimuti arena. Tak seorang pun berani bersuara, bahkan Tan Dijun pun terdiam. Ia memang tahu bahwa Yung Xiao bukan lawan yang mudah, tetapi belum pernah benar-benar bertarung dengannya. Namun, cara Yung Xiao menekan martial supreme hanya dalam satu gerakan, itu terlalu kejam. Bang! 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 Suara pukulan bergema dari dalam lonceng. Elder Lu terus memukul sisi dalam dinasti Bell, berusaha keluar. Namun, semakin lama, suaranya semakin melemah. Di dalam lonceng, gelombang suara dari pukulannya terus beresonansi, memantul dari dinding ke dinding, menguat setiap kali bergetar. Meskipun dia seorang martial honor, tubuhnya tak mampu menahan dampak suara yang menghancurkan. Dia melolong kesakitan, lalu mulai memahami situasinya, bergerak hanya akan memperburuk penderitaannya. Akhirnya, dia memilih diam. Takut kalau sedikit saja ia bersuara, dinding lonceng akan terus melebar, membuatnya semakin menderita. Di bawah, Ping Yingyi dan Shangguan Yuyin menatap dengan mulut ternganga. Mereka berdua benar-benar terkejut, tapi dalam hati merasa lega. Untung saja mereka tidak bertindak bodoh dengan memprovokasi Yung Xiao. Sementara itu, wajah Zhang Linghua menggelap, ekspresi marah terpampang jelas di wajahnya. Energi unsur samar mulai berdenyut di sekujur tubuhnya. Dengan suara berat dan penuh tekanan dia berkata, "Tangkap dia." Para tetua di belakangnya segera berdiri satu persatu. Bahkan He Yingrong, meski ragu, akhirnya melangkah maju, bersiap untuk bertindak. Di sisi lain,
Mei Donger sudah benar-benar terpana. Pikirannya kosong, seolah tak mampu memproses apa yang baru saja terjadi. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.